Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, anak-anakku yang soleh dan solehah. Baiklah, langsung saja pertemuan kali ini. Video kali ini kita akan belajar bersama tentang pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Bab yang ke-10 kita akan belajar menerapkan hukum bacaan idgham bi gunah, idgham bila gunah, dan idklab. Namun dalam video ini saya akan menyampaikan yaitu tentang bacaan idgham bi gunah. Adapun indikator pembelajaran ini yaitu mampu menjelaskan hukum bacaan idgham bi gunah, ya, idgham bila gunah dan idklab. Namun untuk kali ini hanya idgham bi gunah saja. Yang kedua, mampu menyebutkan macam-macam huruf idgham bi gunah, idgham bila gunah, dan idklab. Namun hanya kalian mengenal huruf-huruf idgham bi gunah saja. Yang ketiga, mampu memberi contoh bacaan idgham bi gunah. Yang keempat, mampu mendemonstrasikan cara melafalkan bacaan idgham bi gunah. Dan yang kelima yaitu mampu mengidentifikasi lafal-lafal yang termasuk bacaan idgham bi gunah. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, langsung saja kita akan belajar selanjutnya. Pengertian idgham dan idklab ini idgham saja ya, karena nanti kalau saya jelaskan sampai idklab nanti terlalu panjang videonya. Maka untuk kali ini pengertian idgham. Idgham menurut bahasa artinya memasukkan, memadukan, atau meleburkan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, idgham adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya, seakan terdapat tanda tasdid. Dalam hukum bacaan nun sukun atau tanwin, idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunah dan idgham bila gunah. Yang A, idgham bi gunah artinya memasukkan dengan dengung huruf idgham bi gunah. Ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu, yang biasa disebut dengan yanmu. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut, hukum bacaannya disebut idgham bi gunah, artinya masuk dengan berdengung. Cara membaca adalah suara nun sukun atau tanwin dilebur masuk ke dalam huruf sesudahnya dengan didengungkan dan ditahan 2 harokat, sehingga suara nun sukun atau tanwin hilang. Ini adalah pengertian dari idgham bi gunah ya. Idgham bi gunah itu yang masuk ke huruf berikutnya dengan suara didengungkan, ditahan 2 harokat. Lah, huruf bi gunah itu ada 4 yang biasa disebut dengan yanmu, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Nah, anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, untuk selanjutnya ini adalah contoh-contoh bacaan idgham bi gunah, yaitu nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunah. Ini contoh kalimatnya yaitu liman yasha. Ini adalah nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka suara nunnya itu hilang, berubah menjadi seakan-akan ya-nya ini double atau tasdid. Berikutnya an-nuhlika. Ini nun sukun ketemu dengan huruf nun, maka jelas seperti tasdid. Suaranya ditekan 2 harokat. An-nuhlika, nun sukun bertemu dengan nun. Berikutnya yaitu nun sukun ketemu dengan nun lagi, bertemu dengan nun lagi. Ini salah ini. Min nafsin. Nun sukun ketemu dengan huruf nun lagi, bukan mim tapi nun. Miwaraihim.
Nun sukun ketemu dengan huruf wawu. Suara nunnya ini akan hilang. Miwaraihi, bukan min waraihim tapi miwaraihim. Nun sukun yang hilang berubah menjadi huruf wawu. Nah, karena huruf wawu double, maka yang pertama dibaca dumah. Nah, ini yang kedua yaitu tanwin bertemu dengan salah satu, ini fathah tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Ini contoh kalimatnya yaitu qabda yasira. Tanwinnya donnya hilang jadi ya. Fathah tanwin bertemu dengan huruf ya qabda yasira. Kullan nuhmidu haula. Kullan nuhmidu haula. Itu tanwin, fathah tanwin bertemu dengan huruf nun. Wa'dam mas'ula. Fathah tanwin bertemu dengan huruf mim, maka suara n-nya hilang menjadi suara m. Wa'dam jaza'aw wa masira. Fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu, maka tanwinnya hilang menjadi huruf wawu karena double menjadi dibaca dumah atau u. Nah, berikutnya yaitu tanwin atau kasroh tanwin bertemu salah satu huruf idgham bi gunnah. Nah, contoh kalimatnya yaitu yauma'idi yawaddu. Yauma'idi, di besarnya din jadi di, karena tanwin ketemu huruf ya, suara n-nya hilang menjadi huruf ya, baca kasroh, di panjang. Qaryatin nadhira. Tin jelas didengungkan karena apa? Double. Rahmatim mir rabbik. Ini tanwin, kasroh tanwin ketemu dengan huruf mim. Bi amwali wa banin. Kasroh tanwinnya hilang menjadi huruf wawu sukun atau double wawu. Berikutnya yaitu dumah tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Contohnya apa? Kullu ya'mal bakhi'un nafsaka jannatum min nakhil waziratu warra ba ukhra. Ini warra akhra. Ini Nah, selanjutnya kita akan menerapkan hukum bacaan idgham bi gunnah dalam membaca Al-Quran, yaitu kita akan membaca surat Al-Bayyinah, mana yang termasuk bacaan idgham bi gunnah. Ayo kita mengamati bersama-sama, kita praktekkan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayat yang pertama ada enggak? Ayat yang pertama ternyata enggak ada hukum bacaan idgham bi gunnah. Sekarang ayat yang kedua. Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharah. Ayat yang kedua ini ada dua hukum baca idgham bi gunnah, yaitu yang pertama dumah tanwin bertemu dengan huruf mim, maka dibaca masuk dan berdengung. Yang kedua ini juga sama, fathah tanwin bertemu dengan huruf mim.
rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Nah, ayat yang ketiga, fiha kutubun qayyimah. Nah, ini juga enggak ada. Ayat yang keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ayat yang keempat ternyata juga tidak ada. Bukan. Ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ayat yang kelima juga enggak ada hukum bacaan idgham bigunahnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ayat yang ke-6 juga enggak ada lagi. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Ini juga enggak ada lagi. Ayat yang terakhir atau ayat yang ke-8, jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Nah, ini ternyata ayat yang ke-8 juga tidak ada lagi hukum bacaan idgham bigunah. Jadi dalam surat Al-Bayyinah ini kita temukan bahwa hukum baca idgham bigunah yang ada di surat Al-Bayyinah ini hanya ada 2, yaitu terdapat pada ayat yang kedua, sama-sama ayat yang kedua. Nah, anak-anakku bisa kalian praktekkan di bacaan surat-surat yang lain. Coba kalian praktekkan ketika sambil tadarus, kalian cari mana yang termasuk hukum bacaan idgham bigunah. Nah, setelah kita belajar bersama tentang hukum bacaan idgham bigunah dan kita mempraktekannya, maka dapat kita simpulkan atau kita rangkum bahwa idgham bigunah artinya memasukkan dengan dengung. Huruf idgham bigunah ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu, yang biasa disingkat dengan istilah bacaan yanmu. Ya, nun, mim, dan wawu. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut, maka hukum bacaannya disebut idgham bigunah. Nah, maka anak-anak semua kalian ketika membaca Al-Quran praktekkan mana cari bacaan yang termasuk bacaan idgham bigunahnya tuh. Nah, saatnya untuk kalian berlatih. Ayo kalian kerjakan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan idgham bigunah? Yang kedua, bagaimana cara membaca bacaan idgham bigunah? Yang ketiga, sebutkan huruf-huruf idgham bigunah. Yang keempat, berikan contoh bacaan idgham bigunah. Dan yang kelima, kalimat di bawah ini dibaca idgham bigunah adalah bacaan, yaitu jelaskan mana yang termasuk bacaan idgham bigunahnya.
Kalimatnya famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Nah, ini mana yang termasuk bacaan idgham bi gunnah kamu tulis. Demikian anak-anakku, semua video ini bisa membantu kalian belajar di rumah. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.